Jadi terkait definisinya seperti itu. Biasanya kita akan melihatnya terkait dengan apakah periodisasi yang atas akun tersebut itu dimaksudkan untuk dijual atau digunakan. Yang paling mudah adalah persediaan, karena dia jelas dia akan digunakan untuk dijual. Kemudian kalau dia adalah terkait dengan hasil penjualan dari persediaan tersebut, dan yang terakhir adalah kas atau setara kas. Kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya. Biasanya ini akan jarang sekali kita temukan untuk kasus tersebut. Oke, next. Baik, next lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini cukup mendasar ya, bahwa terkadang penyampaian atau pengungkapan terkait dengan laporan terkait dengan hasil lancar itu diungkap mulai dari yang mulai dari kas, setara kas, kemudian nanti bisa dengan program, persediaan, dan lainnya. Next. Nah, kita akan mencoba masuk pada pengujian. Analisis laporan keuangan. Tadi mungkin di pengantar waktu di ruang besar sebenarnya mungkin juga sudah disampaikan bahwa ini menjadi bagian dari beberapa teknik yang dilakukan untuk meneliti atau menganalisis laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak. Ekualisasi merupakan bagian dari teknik analisis yang seringkali kita lakukan. Terkadang ada yang anti dengan ekualisasi. Kalau ekualisasi itu cetek. Kadang ada yang menganggap, wah ini merupakan dasar dari teknik yang harus kita lakukan. Pada prinsipnya, apapun analisis yang kita lakukan, ketika kita mendapatkan sumber data yang bisa kita sandingkan, maka teknik ekualisasi ini bisa kita gunakan. Tidak terkecuali ketika kita bicara masalah pengujian pada laporan keuangan. Kenapa? Karena ketika kita bicara masalah laporan keuangan, maka kita dihadapkan pada beberapa sumber data. Tadi disampaikan bahwa laporan keuangan itu minimal ada laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, kemudian laporan arus kas. Artikulasi dari masing-masing pos pada laporan tersebut akan saling berkait. Yang mana kita mengaitkannya, tentu saja kita harus memahami maksud atau definisi dari masing-masing akun tersebut. Yang paling mudah adalah kas, karena kita bicara secara yang pertama adalah kas. Ketika kita bicara laporan posisi keuangan bagian kas, maka kita bisa mengujinya dengan bagaimana posisi kas akhir pada laporan arus kas. Kemudian bagaimana kita mendapatkan penjelasan secara lebih rigid pada catatan atas laporan keuangan. Bagaimana dengan data pihak ketiganya? Kebetulan kita bisa mendapatkannya dengan saldo data keuangan. Baik itu yang secara umum adalah yang automatic exchange of information. Itu kita bisa bayar di situ. Ini adalah tahapan yang paling sederhana ketika kita melakukan analisis laporan keuangan, yang mana kita diberikan kemewahan bahwa datanya bisa diuji secara silang. Maksudnya data pembandingnya ada. Kemudian ini adalah contoh case yang beberapa kali kami temukan ketika kami menyusun atau melakukan analisis dan dituangkan dalam laporan hasil analisis terkait dengan pengujian saldo kas dan setara kas. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menemukan ini. Kita mencoba merefresh saja bahwa ketika pada laporan posisi keuangan yang mereka memberikan informasi terkait dengan detail atas kas dan bank, ditemukan informasi bahwa terdapat rekening katakanlah dari Bank BNI sebesar sekian. Kemudian dari situ kita mendapatkan saldo dari data keuangan sebesar nilai yang lebih besar. Ini terkadang kalau dulu masih di KPP, awalnya kita mendapat semacam keraguan. Mas, apa iya WP yang sebesar itu dia sampai dengan sengaja lupa tidak mencantumkan informasi terkait dengan simpanan? Apa iya WP dengan secara sadar dia sengaja tidak memberikan informasi yang utuh terkait dengan kekayaan? Terkadang itu menjadi pertanyaan di teman-teman di vertikal, bahkan saya sendiri termasuk yang dulu sempat mempertanyakan terkait dengan polisi dan lain. Tetapi ini adalah bagian dari bagaimana kita melakukan pengujian atas informasi yang telah dihimpun oleh penghimpun data. Dalam ini adalah teman-teman yang mendapatkan data dari exchange of information. Jadi
Ini adalah bagian dari data yang harus kita klarifikasi. Terlepas nanti wajib pajak mereka kemudian memberikan tanggapan bahwa katakanlah rekeningnya sudah ditutup atau nilai saldonya akan beda, itu menjadi bagian dari hasil klarifikasi yang harus kita lakukan. Next. Nah, kalau yang di sini ini lebih kompleks. Kalau tadi kita menguji terhadap data pada rekening domestik, terkadang kita juga mendapatkan data dari luar negeri. Nah, kalau data dari rekening luar, terkadang ada beberapa sumber yang kita peroleh. Kalau misalnya Bapak Ibu mencermati terkait dengan struktur data keuangan di Apro Web, itu terkadang kita ada investasi, kemudian ada beberapa yang lainnya yang sesuai dengan kode yang dicantumkan dalam akun tersebut. Nah, dalam kasus ini kita mendapatkan sebuah laporan keuangan. Kita mendapatkan sebuah laporan keuangan yang mana investasi yang diberikan itu dia juga ada pendanaan dalam di bank, kemudian nanti ada deposito berjangka, yang mana dia dibedakan menjadi beberapa jenis mata uang. Ini menjadi PR bagi kita untuk melakukan rekapitulasi, kemudian menentukan kurs yang selanjutnya sehingga kita bisa mendapatkan nilai rupiah yang sebenarnya. Memang ini menjadi PR bahwasanya ketika kita membedakan atas banyak sekali jenis mata uang, maka kita harus merincinya menjadi sebagai berikut. Next. Nah, kita bisa mencoba melakukan rekapitulasinya. Saya yakin ini pasti dilakukan ketika kita mendapatkan data keuangan yang sumbernya dari output, kemudian dia dikonversi sesuai dengan currency yang ada sehingga kita mendapatkan saldo. Namun yang patut menjadi perhatian adalah terkadang kita terlupa ketika wajib pajak ternyata memiliki saldo investasi yang itu biasanya masuk ke laporan keuangan yang disajikan oleh wajib pajak, sehingga akan sedikit mengoreksi atas nilai selisih yang muncul dari hasil pengujian awal kita yang hanya bersumber pada laporan posisi keuangan dengan berbagai macam nama lembaga keuangan. Memang terkait dengan beberapa other comprehensive income ini kita harus melihatnya pada laporan komprehensif untuk di laporan keuangan komprehensifnya, other income-nya, comprehensive income, dia akan dituangkan secara rinci. Terkadang juga kita harus melihat dari beberapa pos yang ada atau terkait dengan pos-pos tersebut. Jadi untuk pengujian terkait dengan saldo investasi kalau ada, itu memang kita harus melakukan pengujiannya secara lebih mendalam. Meskipun untuk beberapa case ini tidak selalu ada untuk beberapa wajib pajak yang memiliki case seperti ini. Baik, next. Kalau ini terkait dengan pengujian untuk deposito. Jadi kalau tadi terkait kas, kita saldo saldo keuangan, sekarang adalah untuk bank atau deposito. Nah, kaitannya dengan pengujian saldo kas dan setara kas, untuk dalam ini adalah case untuk deposito, terkadang kita, karena ini soalnya tidak kadang yang terkait dengan PPh-nya, kita suka melewatkan bahwa yang kita uji sebenarnya apakah kita ingin menguji terkait dengan besarnya nilai deposito, atau kita ingin menguji terkait dengan besarnya PPh atas deposito. Terkadang ini menjadi sebuah pilihan yang mana kembali lagi kita harus membayangkan pada bagaimana sebenarnya profil dari perusahaan tersebut. Bagaimana profil rasio dari laporan keuangan yang disajikan oleh wajib pajak. Sehingga kalau dalam case ini katakanlah deposito sebesar 79 miliar, kemudian mendapatkan bunga deposito sebesar 13 miliar. Nah, dari penyandian ini kita bisa ambil sebuah rate rata-rata bahwa bunga depositonya cukup tinggi. Nah, apakah ini make sense? Apakah ini masuk akal untuk simpanan berbasis deposito pada tahun tersebut? Oleh karenanya perlu kita uji dengan mendapatkan data kembali. Dalam hari ini adalah berapa sih rate yang umum berlaku pada tahun tersebut. Ya, kita bisa mengambil patokannya dari beberapa sumber, kadang dari suku bunga rate yang ada di BI ataupun beberapa data pihak lainnya yang dia menyatakan terkait dengan rate deposito yang mana. Nah, dari sini ternyata bunga depositonya ada di kisaran 2 atau 3,6%, sehingga dia akan menyeret terkait dengan
nilai deposito yang seharusnya, sehingga dia akan berpengaruh terhadap posisi aktiva dan pasiva yang biasanya klarifikasi pada wajib pajak adalah terkait dengan selisih atas nilai aset yang belum dilaporkan. Dalam ini adalah terkait dengan nilai deposito. Next. Baik. Kemudian tadi terkait dengan kas dan setara kas. Nah, kalau kita bicara terkait dengan aset lancar, terutama terkait dengan kas, satu hal yang harus kita lakukan pengujian kalau kita mendapatkan data dari wajib pajaknya adalah terkait dengan laporan arus kas. Saya yakin Bapak Ibu di sini, Mas Mbak di sini seringkali mencermati bahwa terkadang laporan arus kas yang sudah dibuat oleh wajib pajak kita yakin bahwa itu sudah benar. Tetapi terkadang pula ada teman-teman AR yang mengedepankan suzonnya. Memang kadang kalau kita jadi orang pajak itu kadang banyak istighfar gitu ya Pak ya. Karena kita lebih banyak suzon daripada suzonnya. Tapi apapun itu adalah bagian dari analisis kita, insting kita sebagai seorang bisnis. Nah, laporan arus kas terkadang itu tadi ada yang menelannya mentah-mentah, atau terkadang ada yang mengulik secara lebih detail terkait dengan akun-akun ataupun pos-pos yang ada di laporan arus kas tersebut. Laporan arus kas sebagaimana bisa kita jabarkan, pasti dia terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang utama adalah terkait dengan aktivitas operasinya, namun kita tidak boleh mengesampingkan terkait dengan informasi yang ada di aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Karena bagaimanapun juga ada informasi yang nanti pasti kita bisa peroleh terkait dengan tiga aktivitas tersebut. Next. Nah, kalau Bapak Ibu mencermati terkait dengan laporan arus kas, pasti pada setiap aktivitas, baik itu operasi, investasi, dan pendanaan, kita akan memberikan sebuah atau kita akan memperoleh sebuah kesimpulan apakah nilainya bernilai positif atau negatif. Apakah itu luas? Apakah dengan raport dari laporan arus kas kita bisa menilai kesehatan dari sebuah entitas? Ya, kita bisa mengidentifikasi kesehatan dari sebuah entitas dengan mengacu pada laporan arus kas, dengan catatan bahwa laporan arus kasnya disusun secara benar. Memang kita harus melakukan pengujian untuk menyatakan apa yang benar, namun di tahap awal kita bisa mengacu pada laporan arus kas yang disediakan oleh wajib pajak. Ada kondisi yang tidak lazim ketika nilai dari aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan semuanya bernilai positif atau ketiga-tiganya bernilai negatif. Ini sangat tidak lazim karena tidak mungkin semuanya akan bernilai positif ketika operasi, investasi, pendanaan, ataupun sebaliknya semuanya bernilai negatif, karena berarti case-nya adalah dia hanya tinggal menggunakan sisa cadangan kas untuk menutup arus kas. Yang biasanya harus kita pahami adalah ketika posisinya ada seperti ini. Namun terkadang kita akan mendapatkan posisi dia entitas memiliki kondisi yang tidak sehat karena posisi laporan arus kasnya sebagaimana dicontohkan di nomor 5. Ini tergantung bagaimana insting kita. Ini tergantung bagaimana rasa penasaran kita terkait dengan laporan arus kas yang sudah dibentuk oleh wajib pajak, mengarahkan kita untuk lebih mencermati pos-pos mana yang sebenarnya ingin kita ulik. Nah, kalau ini bagaimana case yang pernah kami coba susun, yang pernah kami temui terkait dengan analisis arus kas adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi memang ini adalah laporan arus kas yang sudah dilampirkan. Jadi bukan laporan arus kas yang disusun kembali, tidak. Ini adalah laporan arus kas yang memang sudah disajikan oleh wajib pajak sebagai bagian dari laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT tahunan. Mereka menyatakan penerimaan kas itu dari surplus kegiatan operasional sebesar 6,5, kemudian terkait dengan ada penerimaan dividen investasi sebesar 47, kemudian jualan aset itu per 98, kemudian ada hutang bank pendanaan. Sebenarnya ini adalah bagaimana
informasi yang ada laporan kas dari ini sebenarnya untuk menguji. Di tahap awal sebenarnya untuk menguji apakah penerimaan kas dari kegiatan operasional perusahaan itu mampu untuk menutupi pengeluaran yang tidak terhindarkan, dalam artian pengeluaran yang nyata-nyata itu berkait langsung dengan kegiatan operasional dia yang tidak terkait dengan kegiatan investasi ataupun pembayaran dividen. Kita bisa hitung dari laporan arus kas yang dia lampirkan. Memang sekali lagi kita harus mengetahui probis dia terlebih dahulu. Kita harus memahami historis dari pelaporan yang dia sampaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya, analisis horizontal dan vertikal merupakan tahapan yang paling awal yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai diskus, terutama kita yang ada di pengawasan di AR terutama, sehingga kita bisa mengetahui tren dari perusahaan ini secara laporan keuangannya dari tahun ke tahun, sehingga kita bisa mengerti bagaimana proporsi terkait dengan operasional utamanya dan mana yang sebenarnya dia pengeluaran yang tidak keluar pada setiap tahunnya. Nah, dari sini akhirnya dapat diketahui bahwa ini yang berasal dari kegiatan utama, dari pengeluaran yang skala prioritas. Sehingga sebenarnya ada beberapa nilai yang dapat dihindari, dalam artian dia tidak setiap tahun harus dikeluarkan. Next. Nah, ini adalah simpulannya bahwa dari pemahaman terkait dengan mana yang merupakan pengeluaran operasional yang dia memang tidak dapat dihindari untuk dikeluarkan, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa seharusnya pengeluaran yang biaya tidak dikeluarkan itu terkait dengan saham dan pembayaran dividen. Apakah itu langsung dikoreksi? Tidak. Kita harus mendapatkan pemahaman dulu terkait dengan bagaimana operasional rutin yang dia lakukan dari posisi yang tadi, sehingga kita bisa mendapatkan sisa kas operasional itu masih ada 1,6 miliar. Nah, kenapa kemudian larinya terkait dengan investasi saham dan pembayaran dividen? Ini kaitannya adalah dengan deductible dan non-deductible expense, terkait dengan apakah dia dapat dikembalikan atau tidak. Bahwasanya terkait investasi saham, upaya investasi jangka panjang dan timbal balik berupa dividen. Ujungnya itu adalah dividen. Ini kan diperlukannya Undang-Undang Cipta Kerja HPP yang mana terkait dengan perlakuan PPh atas dividen, baik itu yang diterima badan usaha ataupun orang pribadi, lebih rigid. Bahkan untuk yang badan bisa jadi kita bisa semua dia adalah non objek, ataupun yang orang pribadi dia harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi non objek. Maka ketika kita menemukan sebuah perusahaan yang mana dalam laporan arus kasnya dia ada aktivitas investasi dan pendanaan yang menyebutkan investasi saham atau pembayaran dividen, teman-teman bisa melakukan pengujian terkait dengan ketersediaan kas pada akhir tahun yang berpengaruh terhadap koreksi atas proporsi beban bunga atas investasi saham. Memang ini bukan sebuah alur yang sederhana, karena kita harus benar-benar mendapatkan pengujian dengan bersumber dari laporan keuangan audited lengkap dengan CL. Tapi bagaimanapun juga ini menjadi bagian dari tahapan yang bisa kita lakukan untuk menguji terkait dengan kewajaran beban bunga yang dapat dibayarkan. Pada case yang kami coba susun, kita melakukan koreksi terkait dengan persentase utang yang bunganya tidak dapat dibayarkan. Kan itu nanti ada proporsi saldo rata-rata yang bisa secara proporsional dilakukan koreksi atas beban bunga yang baik. Sampai di sini barangkali ada yang didiskusikan terlebih dahulu, monggo nanti bisa gantian dengan Mas Nanda atau Bapak Ibu, atau mau kita lanjut. Memang mohon maaf waktu yang di sesi pagi ini agak singkat ya, karena kita nanti jam 12 break dulu, nanti kita lanjutkan setelah sini. Belum ada? Masih panas atau belum? Izin Pak, perkenalkan saya Saiful dari KPP Pratama Palu. Ini bertanya sekali saja Pak, kan kalau di KPP kami Pak Pratama banyak perusahaan yang berbentuk CV Pak ya. Nah terkait pengakuan kasnya ini Pak, kan kalau yang kita tahu CV dan orang pribadi kan dan terpisah entitasnya. Nah untuk pelaporan di laporan keuangan biasanya
ada perusahaan yang mungkin dia memasukkan juga kas dari orang pribadinya, karena kan menurut dia ada satu pribadi, ada satu bukan entitas yang terpisah. Nah, secara ketentuan untuk CV ini bagaimana perlakuan kasnya untuk pencatatan kasnya di neraca. Terima kasih. Ada barangkali satu lagi pertanyaan? Mas Saiful? Baik. Ini masalah pencatatan ya, penjanjian harta ya, penjanjian aset. Ini pertanyaan yang sudah sering kami dapatkan ya. Itu memang jadi belum ada sih aturan kita yang jelas bagaimana memisahkan harta orang pribadi dengan harta CP. Makanya kalau nanti kita lihat di SPT, kemungkinan besar harta pribadi itu akan tersaji di SPT tahunan, akan tersaji juga di CP. Karena kalau secara hukum kan sebenarnya CP sama orang pribadi itu masih satu kesatuan. Kalau saya sih belum nggak bisa menjawab ya, tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Harta di CP itu akan tersaji di laporan CP sama harta di orang pribadi seperti itu, karena memang tidak ada pemisahan ya. Dan kita juga menganggap itu memang sebenarnya satu kesatuan ya, tidak ada istilah dividen juga di sana yang memisahkan. Kalau saya sendiri ya, mungkin yang jadi masalah kita itu adalah pengakuan secara dua kali, artinya di SPT orang pribadi tersaji, di SPT yang kita anggap entitas tersendiri juga CP-nya nanti akan tersaji juga. Kalau saya sendiri, tapi kalau di masalah itu harta siapa sebenarnya kan tidak terlalu masalah ya, Bapak Ibu dan Mas sekalian, karena secara pajak juga kita masih menganggap itu satu kesatuan, tidak ada istilah dividen ketika ada penarikan, apa istilahnya penarikan di CP, prive ya, ketika prive itu kan dianggap satu kesatuan yang menyatu dengan ini. Tapi kalau saya tidak salah sampai sekarang kita belum punya aturan yang jelas memisahkan harta itu dicatat di CP atau dicatat sebagai hartanya si orang pribadi. Atau ada Bapak Ibu yang mau kasih pendapat? Nggak apa-apa, biar ini kan kita berdiskusi. Sama ini, coba yang di arus kas ini sebenarnya sangat penting bagi kita Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk lebih diindikan lagi, maksudnya arus kas ini kan sangat jarang kita temuin kalau wajib pajaknya kita itu tidak menyajikan laporan keuangan yang lengkap tersaji. Kalau misalnya lengkap tersaji, coba kalau ini kan coba di back dulu Mas, ada contoh arus kasnya. Sebelumnya lagi, coba tadi sampai di next aja Mas, kita ngebahas apa aja di arus kas. Berarti betul. Kan kalau arus kas itu kan disajikan oleh wajib pajak itu dalam dua metode ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini kebetulan tidak kita bahas. Jadi sebenarnya kalau si wajib pajak kita itu kan sebenarnya seharusnya ya, di standar akuntansinya kita itu si wajib pajak itu menyajikan laporan arus kas itu dengan metode langsung. Gampang ya kita membedakan, kebetulan tidak ada di slide ini. Hanya dengan melihat arus kas pertamanya itu kita bisa langsung tahu, oh ini dihitung atau disajikan oleh wajib pajak dengan menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Sebenarnya kita itu sebenarnya kalau wajib pajak itu menyajikan metode yang tidak langsung, itu sebenarnya kita agak kurang bermanfaat ya. Kenapa saya bilang agak kurang bermanfaat? Karena memang tanpa disajikan oleh wajib pajak pun sebenarnya kita bisa membuat laporan itu. Jadi laporan yang paling bermanfaat bagi kita itu adalah ketika si wajib pajak itu membuat laporan arus kas secara langsung. Nah, seperti ini. Ini wajib pajak itu membuat laporan arus kas dengan metode langsung. Dari mana kita tahu? Dari arus kas operasi dia bilang, saya itu menerima kas dari pelanggan sebesar berapa. Kemudian saya membayar kepada pemasok, karyawan, dan biaya operasi berapa. Sebenarnya kan intinya di sini. Kenapa saya bilang ini sangat penting wajib pajak itu
menggunakan metode ini karena angka-angka di aktivitas operasi ini bisa langsung kita sandingkan. Seandainya wajib pajak kita itu menyajikan si aktivitas operasi ini menggunakan metode langsung. Misalnya apa? Misalnya nanti ini penerimaan dari pelanggan itu nanti bisa kita sandingkan langsung dengan faktur kan. Sebenarnya ya, dengan faktur, dengan memperhatikan apa? Memperhatikan uang muka, memperhatikan faktur 01 ya, kode 1 ada kode 0, nanti itu kita bisa langsung sandingkan. Ini memang agak di ini ya, di bundling ya. Biarpun seperti itu tetap kita bisa pakai. Cuma nanti kalau yang di penerimaan pelanggan itu nanti harus kita perhatikan. Penerimaan kas dari pelanggan yang disajikan oleh wajib pajak ini nanti terikut PPN atau tidak. Karena kadang kan itu disatukan PPN, kadang dipisah sama si wajib pajak ketika menjanjikan laporan penerimaan kas dari pelanggan. Seperti itu. Ini sebenarnya tujuan ini tuh si analis ini pengen tahu sebenarnya ketika si wajib pajak itu meminjam, nah arus kas inilah yang dipakai. Sebenarnya wajib pajak itu meminjam, krusial nggak sih sebenarnya wajib pajak ini untuk meminjam? Sebenarnya tujuan si wajib pajak ini meminjam untuk apa sih? Karena di sini kan kelihatan tuh wajib pajak itu menerima utang bank jangka panjang berapa? Oh, wajib pajak itu ternyata meminjam tuh 4 triliun ini, kalau kita hitungnya 4 triliun seperti itu. Kira-kira krusial nggak sih 4 triliun itu untuk dipinjam dalam waktu sekarang? Dengan menggunakan arus kas tadi itu si pajak, si analis coba memisahkan. Kira-kira kalau seandainya wajib pajak tidak meminjam di tahun itu, kira-kira kegiatan operasional terpenuhi apa tidak? Nah, baru nanti si analis itu memisahkan kira-kira si wajib pajak ini pantas nggak membebankan biaya bunga. Karena kita itu memberikan simpulan kemungkinan besar angka 4950 ini dikeluarkan oleh wajib pajak adalah untuk membeli saham dan membayar dividen. Walaupun nanti membayar dividen itu kita masih debatable ya. Artinya seperti ini, ketika wajib pajak itu memang mengalami keuntungan yang secara kondisi ekonomi mampu untuk membagikan keuntungan kepada pemegang saham, tetapi kasnya tidak tersedia, sepertinya itu masih dalam tanda kutip normal lah ya, kita sebutkan wajib pajak. Tapi kalau untuk wajib pajak membayar itu untuk membeli saham misalnya atau investasi misalnya, itu sudah jelas di aturan kita yang baru bahwa wajib pajak tidak boleh membebankan biaya bunga atas pembelian saham. Tidak boleh dibebankan. Walaupun di tahun lama ketika aturan itu belum ada, kita pernah ribut dengan wajib pajak. Kenapa? Karena ini kan saham posisinya aset yang kalau kita bilang bukan objek pajak tidak bisa. Karena apa? Karena ketika kita menerima dividen, PPh-nya sekarang tidak terutama yang diterima oleh badan. Misalnya wajib pajak menerima dividen dari saham misalnya, itu bukan objek pajak. Apalagi sejak undang-undang kita itu sudah tidak membatasi persentase kepemilikan kan, dan orang pribadi itu juga hanya membatasi sebatas tidak menjadi objek pajak dalam hal diinvestasikan. Kalau di badan itu tidak ada pembatasan lagi. Yang dulu kita membatasinya dengan persentase kepemilikan, pembatasan itu sudah hilang. Cuma sekarang pertanyaannya adalah ketika si investasi tersebut dijual, itu nanti akan menjadi objek pajak. Nah, disitulah kita sebenarnya ribut dengan wajib pajak. Di satu sisi dia bukan objek pajak, di satu sisi lagi itu dia objek pajak. Makanya di aturan kita itu investasi saham yang dananya berasal dari pembiayaan utang tidak boleh dibebankan, tapi boleh dikapitalisasi. Jadi kita menggunakan konsep kapitalisasi untuk pinjaman yang tujuannya untuk membeli saham. Itu sudah jelas di aturan undang-undang kita. Sekarang kalaupun dikapitalisasi kan sebenarnya jadi tugas kita yang lebih berat ya. Sejak kapan biaya pinjaman tadi itu dikapitalisasi? Nanti kan jadinya kita harus menghitung secara riwayat, kira-kira tahun berapa saham ini dibeli, kira-kira ada pinjaman enggak yang harus dikapitalisasi seperti itu.
Itu menjadi PR yang agak ribet di kita ketika investasi saham itu dibiayai oleh Dirjen Pajak. Oke, lanjut. Ini tadi udah sama Mas Riza ya, sudah diingat. Sama ini juga, sebenarnya di sama lebih sederhana. Tadi itu yang coba saya sebutkan tadi. Sebenarnya kita itu butuh sebenarnya laporan arus kas langsung yang disajikan oleh wajib pajak. Karena seandainya wajib pajak pun tidak menyediakan laporan arus kas, itu kita bisa hitung sendiri sebenarnya dengan metode tidak langsung. Ini contoh penghitungan dengan metode tidak langsung. Kita mulai dari laba rugi kita terlebih dahulu. Nanti kita lakukan penyesuaian untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya non kas. Kemudian nanti kita sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang bukan operasional. Kemudian nanti kita sesuaikan dengan akun-akun lancar, baik itu di posisi kredit maupun di posisi debit seperti itu. Nanti dari situ kita bisa tahu, oh secara operasional wajib pajak ini positif apa negatif, itu bisa kita tahu. Dan itu kita bisa hitung, laporan ini benar tersaji apa tidak. Ini contohnya, jadi ketika kita menyandingkan membuat laporan arus kas itu secara tidak langsung, kita kan kadang bisa menemukan tuh ternyata ketika kita hitung angka mutasi dari kas awal ke kas akhir dengan posisi laporan arus kasnya kita itu ternyata beda. Di ketika kita membuat laporan arus kas tidak langsung, kita itu sebenarnya tidak boleh langsung bilang, oh laporan ini salah. Kalau saya sendiri ya, tidak bisa kita bilang, oh laporan ini salah atau laporan arus kas ini tidak seimbang. Artinya ada kas yang tidak tersaji di sana karena laporan arus kas yang kita hitung itu tidak sama dengan penambahan atau pengurangan kas dari awal ke akhir seperti itu. Kalau kita mau bilang, oh itu harus dihitung potensinya, kita harus tahu dulu di pos mana sebenarnya wajib pajak menyajikan salah pos. Kalau saya sendiri itu pasti kalau kita sudah terbiasa ya melihat pos-pos gitu tuh, yang biasa salah dipindahkan itu kan hanya pos-pos tertentu. Misalnya apa? Oh return earning pasti kadang salah pindah karena itu kan modenya mutasi ya. Return earning awal, nanti ada penghasilan di tahun berjalan, ada dividen yang dibagikan. Itu kadang si wajib pajak kita itu agak sulit menaruh si mutasi tadi. Salah satu lagi itu aset tetap. Karena kan aset tetap itu kan modelnya kan disusutkan ya. Biasanya memindahkan akumulasi penyusutan tadi itu si wajib pajak kita itu kadang salah memindahkan. Terutama si wajib pajak kita itu yang menggunakan metode net ketika menyajikan laporan keuangan. Kalau metode net itu kan artinya tidak perlu ada angka aset tetap kotor terus ada akumulasi penyusutan, tapi langsung aset tetap kotor dikurangi dengan akumulasi penyusutan langsung dihitung net. Ketika menghitung seperti itu, wajib pajak kita itu sering salah memindahkan saldo dari aset tetap yang nilainya bersih setelah disusutkan. Maka akun-akun yang seperti itu mungkin yang pertama kita lakukan pengujian ketika kita menemukan, oh laporan arus kas ini tidak seimbang, tidak sama mutasi awal dengan mutasi tidak sama mutasi antara saldo kas awal dengan saldo kas akhir dengan laporan arus kas yang sudah coba kita bentuk dengan menggunakan metode tidak langsung. Oke, mau dilanjutkan Mas? Baik, terima kasih Mas Nanda. Jadi dalam penyusunan laporan arus kas tadi yang disampaikan oleh Mas Nanda bahwasanya memang kita benar-benar harus memahami terkait dengan metode yang digunakan. Saya tidak akan mengulang, tapi pada prinsipnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi laporan arus kas yang dibuat, dia menggunakan metode apa, kemudian apakah kita perlu melakukan pengujian ulang atas laporan arus kas tersebut dengan manfaat dan dia itu memang harus kita peroleh terkait dengan sumbernya. Baik, selanjutnya case yang kami temui berikutnya adalah terkait dengan BP salah menyusun laporan arus kas. Jadi ada
suatu kasus wajib pajak memiliki akun penempatan jangka pendek yang merupakan kepemilikan saham dengan kategori valuable fosil pada PT Merdeka Poker World. Nah, informasinya adalah seperti ini. Perseroan membeli saham yang diterbitkan oleh PT Merdeka dengan nilai nominal 10 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 17, nilai wajar saham ini masing-masing sebesar 17.450 dan 10.700 miliar. Laba yang belum direalisasi atas kenaikan nilai aset itu sama dan sebesar 7450. Nah, ini terkait dengan bagaimana wajib pajak menyatakan dalam CLK-nya terkait dengan penempatan jangka pendek itu dengan menggunakan nilai wajar, yang mana ini sesuai dengan PSL terkait instrumen keuangan 50, 55 dan 60 masih menggunakan kode yang lama. Nah, pemeriksaan investasi ASN dicatat sesuai dengan nilai wajarnya. Dengan demikian, WIP tidak mengeluarkan uang sehubungan dengan kenaikan tersebut. Dari sini sebenarnya apa yang bisa kita peroleh terkait dengan informasi? Pertama adalah bagaimana wajib pajak mencatat terkait dengan penempatan jangka pendek ini. Betul, wajib pajak sudah melakukan pencatatan sesuai dengan kaidah pada PSR instrumen keuangan, yang mana dia menggunakan nilai wajar. Namun, satu hal yang kemudian ini menjadi masalah secara fiskal, secara perpajakan adalah karena dalam penyusunan arus kasnya, dia terkait dengan aktivitas investasi, dia semacam menginformasikan bahwa ada pengeluaran kas atas selisih yang muncul dari nilai wajar saham tersebut. Selisih antara 17.450 dan 10.700, selisihnya itu dianggap sebagai kenaikan nilai wajar dan wajib pajak mengeluarkan uang sebesar selisihnya, yaitu 6,75 miliar. Padahal secara fakta bahwa perbedaan terkait dengan nilai yang muncul di tahun 16 dan 17 itu karena nilai wajar yang dicantumkan oleh wajib pajak bukan karena adanya pengeluaran arus kas, sehingga semestinya tidak ada pengeluaran kas dalam aktivitas investasi sehubungan adanya perubahan nilai wajar saham pada tahun 2016 dan 2017. Nah, dari case ini sebenarnya kita ingin mencoba memberikan sebuah informasi bahwa untuk beberapa hal terkait dengan pengukuran nilai khususnya pada instrumen keuangan, memang kita harus melihat bagaimana nilai yang digunakan oleh wajib pajak, kemudian bagaimana pengakuan pada posisi kas pada arus kas investasi. Ini menjadi bagian yang cukup penting, sehingga jangan sampai ketika kita melakukan pengujian ulang atas laporan arus kas, kita mengesampingkan adanya kondisi-kondisi seperti ini. Memang akhirnya kita akan kembali pada tidak hanya membuka pada satu dokumen saja, tapi bisa jadi minimal kita harus mengaitkan antara laporan posisi keuangan, CLK, dan laporan arus kas yang sudah dibentuk oleh wajib pajak. Kembali lagi, pemahaman atas metode yang digunakan oleh wajib pajak untuk laporan arus kas ini juga harus benar-benar kita dapat paham. Case yang kedua terkait dengan salah susun arus kas adalah seperti ini. Jadi dalam case ini kita mendapatkan terkait dengan ini adalah laporan posisi keuangan terkait dengan utang, kemudian ini informasi terkait investasi pada entitas, asosiasi, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan ini menjadi informasi yang biasanya harus kita dapatkan, karena terkadang ketika kita hanya mendapatkan laporan keuangan meskipun dia sudah dirinci per sub akunnya, terkadang ada beberapa informasi yang tidak bisa kita pahami secara lebih lengkap tanpa adanya CLK. Nah, pada case ini adalah berdasarkan akta notaris, itu meningkatkan modal dasar dari 20 miliar menjadi 160 dan peningkatan modal disetor diletakkan dari 13 menjadi 41 dengan penerbitan 20 lembar saham baru yang diambil bagian sekian. Seluruh pinjaman KSI telah dikonversi menjadi saham. Jadi pada case ini sebenarnya yang perlu kita ambil sebuah kesimpulan terkait transaksi adalah bahwa transaksi yang di sini berupa transaksi, kira-kira transaksi apa? Konversi hutang menjadi saham.
sebagaimana nanti kita sampaikan di sana. Nah, oleh karenanya 20 miliar ini menjadi hutang, dia kemudian dikonversi menjadi investasi pada bagian dari 36 miliar ini. Sehingga proporsi 36 miliar ini sebenarnya 20-nya itu merupakan konversi hutang menjadi saham yang menjadi bagian dari 36. Dalam kasus wajib pajak ini, mereka mencantumkan bahwasannya penambahan atas investasi asosiasi sebesar 201 miliar yang kemudian masuk menjadi elemen atau menjadi penambahan atas investasi asosiasi pada arus kas investasi itu dengan tidak mengeluarkan nilai 20 miliar, yang mana itu sebenarnya bukan menjadi sebuah income dana dengan pengeluaran kas, karena itu merupakan transaksi dari dan equity swap. Mereka mengkonversi hutang menjadi bagian saham yang mana tidak ada arus kas yang berlaku pada transaksi tersebut. Karena hal tersebutlah maka seharusnya nilai penambahan investasi atas 201 ini ada dikoreksi sebesar 20 miliar yang tidak menjadi bagian dari nilai tersebut. Nah, pemahaman atas informasi ini yang seakan menyiratkan bahwa WIP seakan-akan mengeluarkan uang kas untuk menambah investasi pada sini, padahal sebesar 20 berasal dari debt to equity swap. Ini menjadi bagian dari pemahaman atas CLK yang dituangkan oleh wajib pajak pada akun hutang yang ada di laporan posisi keuangan. Sekali lagi, pemahaman pada masing-masing jenis laporan, khususnya informasi di CLK ini juga menjadi hal yang harus kita perhatikan. Karena laporan keuangan dia tidak akan bisa kita pahami secara lengkap atau catatan atas laporan keuangannya tidak memberikan informasi yang cukup jelas. Next. Mas Bayu, kita break pas azan atau jam 12 kan? 12 ya. Ada saja baik. Baik Bapak Ibu, lanjut materinya cukup banyak. Semoga kita bisa menyelesaikan untuk di sesi hari ini. Yang berikutnya adalah terkait dengan persediaan. Sebagaimana tadi kita sudah sama-sama pahami di bagian awal bahwa ketika kita bicara terkait dengan aset lancar, ada kas, tanah kas, kemudian persediaan. Persediaan menjadi bagian dari aset yang cukup likuid karena dia terkait dengan barang yang akan dijual, terlepas nanti secara kas ataupun secara menjadi kita. Dan dalam secara definisi, persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan bisnis ataupun proses produksi ataupun bahan untuk perlengkapan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Oleh karenanya, bagaimana kita memahami proses bisnis perusahaan? Apakah kita mengkategorikan wajib pajak itu sebagai wajib pajak yang bergerak di sektor industri, perdagangan, dan jasa? Ini menjadi cukup signifikan untuk memahami persediaannya apakah cukup wajar atau tidak. Apakah ketika wajib pajak membebankan nilai persediaan, dia memang layak membebankan atau memberikan nilai persediaan pada laporan keuangannya. Ini menjadi hal yang cukup mendasar bahwa penentuan nilai persediaan itu menjadi bagian dari bagaimana kita menilai laporan keuangan yang dimiliki oleh wajib pajak. Selanjutnya, kalau kita bicara terkait dengan sektor yang ada, mungkin ketersediaan bahan baku, kemudian barang dalam proses, kemudian barang jadi, ini relevan ketika kita bicara wajib pajak yang bergerak di sektor industri. Dia memiliki bahan baku, kemudian dia memiliki barang dalam proses, barang yang mungkin masih dalam kegiatan proses yang dilakukan, tapi belum sampai ke dalam barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, laporan keuangan ataupun SPT yang kita bentuk, yang dilaporkan oleh wajib pajak memang belum mengakomodir untuk membagi nilai persediaan menjadi jenis persediaan seperti mana bahan baku dalam proses atau barang jadi. Karena kalau misalnya teman-teman lihat yang beli ke SPT kita mungkin yang lama, yang 2024 ke bawah mungkin masih dijadikan satu untuk dalam satu akun, yaitu persediaan awal dan persediaan akhir. Namun kalau kita mengembalikan kepada laporan keuangan yang ada, maka ketika wajib pajak tersebut bergerak di bidang industri yang mana dia memiliki 3 kategori persediaan, bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, maka
Informasi terkait dengan nilai pada masing-masing jenis persediaan ini menjadi hal yang krusial terkait dengan bagaimana wajib pajak merubah nilai pada bahan baku menjadi barang dalam proses dan selanjutnya. Sehingga pengujian yang biasanya kita dapat lakukan tentu saja tadi analisis horizontal terkait dengan bagaimana nilai persediaan yang muncul di tahun sebelumnya apakah sesuai dengan yang diakui di tahun saat ini. Ini berlaku untuk semua jenis kategori persediaan, meskipun secara umum kalau kita mau yang sederhana kita bisa melihat di SPT-nya. Namun ketika kita ingin lebih rigid berarti kita harus melihat pada subkategori persediaan pada laporan keuangan. Nah, perbandingan saldo pada beberapa dokumen ini bisa kita lihat menyandingkan antara di SPT, kemudian di laporan keuangan, apakah nilainya sesuai atau tidak. Uji input dan output mungkin kita bisa lakukan ketika kita masuk ke kategori ataupun sektor perdagangan. Meskipun terkadang ketika kita bicara industri, kita juga bisa melakukan analisis ya. Kembali ke ini analisis input output dengan menggunakan beberapa penyesuaian biasanya terkait dengan rendemen ataupun semacamnya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan bagaimana penentuan nilai atas nilai persediaan, yang mana terkadang kita menemukan bagaimana wajib pajak melakukan penilaian terkait dengan nilai persediaannya. Kemudian apakah dia ada penurunan nilai ataupun terdapat pemulihan atas nilai persediaan yang sebelumnya telah dilakukan koreksi positif. Ini lebih kepada bagaimana wajib pajak melakukan penjumlahan atas rugi penurunan nilai, dan sebaliknya ketika dia terjadi pemulihan maka dia akan melakukan koreksi fiskal negatif. Ada beberapa wajib pajak yang mungkin ditemui untuk yang mereka melakukan penyesuaian terkait dengan nilai persediaannya. Yang sebenarnya perlu digarisbawahi adalah koreksi fiskal positif yang apakah sudah dilakukan wajib pajak ketika kita menemukan adanya akun tersebut bahwa dia punya terkait dengan penurunan nilai persediaan. Ini lebih kepada ketika penurunan nilai itu masih bersifat estimasi, karena memang terkait dengan suatu pencatatan dan estimasi tidak diperkenalkan untuk semuanya, tapi hanya dibatasi untuk beberapa wajib pajak yang bergerak pada kegiatan atau bidang tertentu saja. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif itu juga dilakukan apabila wajib pajak terdapat pemulihan nilai atas persediaan yang sebelumnya telah dilakukan koreksi negatif. Jadi harus bisa dipastikan juga bahwa fiskal negatif dilakukan ketika sebelumnya sudah dilakukan koreksi fiskal positif. Next. Nah, kalau ini contoh sederhana saja terkait dengan bagaimana kita melakukan penyandingan antara laporan posisi keuangan dan laporan di SPT. Jadi semacam mismatch. Kalau mismatch sebenarnya mungkin di data pemicu ya sudah ada ya. Data pemicu mismatch persediaan teman-teman sering menemukan tidak? Ada beberapa ya, karena untuk yang mismatch, nah mismatch data pemicu ini mungkin berlaku ketika dia hanya mengkategorisasi persediaannya untuk satu jenis kategori, katakanlah barang jadi biasanya. Tetapi ketika kita dihadapkan pada wajib pajak yang membreakdown persediaannya menjadi bahan baku dalam proses persediaan, mungkin perlu pengujian ulang terkait dengan data pemicu tersebut. Next. Sedikit lagi untuk persediaan. Baik. Nah, kalau ini terkait dengan pengujian ataupun penyandingan antara LK dan SPT. Ini juga prinsip dasar ekualisasi ya. Menyandingkan antara pembelian yang ada di laporan keuangan dengan detail SPT masa PPN. Saya rasa ini menjadi bagian tahapan yang pasti dilakukan oleh teman-teman semua. Meskipun terkadang PR kita adalah bagaimana kita membreakdown faktur pajak, terutama bagaimana kita mengkategorisasi informasi terkait detail faktur pajak sehingga kita bisa memberikan sebuah kesimpulan, oh pembelian ini masuk ke terkait dengan pembelian barang menjadi persediaan atau yang akan dijual. Terkadang itu trikinya adalah ketika kita menemukan faktur pajak yang dia memiliki informasi terkait uang muka. Karena kalau teman-teman misalnya membreakdown terkait dengan faktur pajak yang ada uang muka, terkadang ada nilai yang terduplikasi terkait dengan nilai IPP-nya. Perlu penelitian yang lebih detail untuk hal tersebut. Oke, kalau ini
saya rasa jamak dilakukan. Begitu juga dengan impor. Kalau tadi yang lokal, ini juga terkait dengan impor, baik itu di detail PIB, kemudian apakah yang dilaporkan di SPT masa PPN-nya sudah sesuai atau belum, dan bagaimana pengakuan di laporan rugi labanya. Terkadang PR yang kadang kita temukan adalah adanya selisih antara nilai perolehan yang dicantumkan wajib pajak pada pembelian untuk impor dengan nilai yang ada di PIB. Kalau kita melihat seperti itu, biasanya kita akan mencoba membreakdown apakah impor yang dilakukan oleh wajib pajak itu mendapatkan fasilitas atau tidak. Karena dasar untuk nilai yang masuk ke dalam nilai di sini biasanya kalau kita menemukan wajib pajak yang sudah membreakdown pembeliannya dengan PP, dibebaskan dari PP ataupun PPh terkait dengan impor, mungkin akan sedikit membantu. Tapi yang jadi kendala adalah terkadang tidak semua wajib pajak itu mencantumkan nilai pembelian yang berasal dari impor itu dengan informasi terkait dengan bea ataupun biaya lain terkait dengan informasi tersebut. Sehingga terkadang kita mau menemukan adanya selisih nilai antara yang tercantum dengan PIB dengan yang ada di pengakuan di nilai pembelian. Nah, oleh karenanya pemahaman atas informasi pada detail pembelian impor barang yang dikaitkan dengan apakah wajib pajak ini mendapatkan fasilitas impor atau tidak, itu juga perlu kita cermati, sehingga penyandingan dengan nilai yang ada di dalam laporan rugi laba terkait dengan pengakuan nilai pembelian berdasarkan impor itu sesuai dengan yang seharusnya. Oke. Nah, kalau ini kaitannya dengan HPP ya, kayak penunjang persediaan dengan harga pokok produksi, ini merupakan bagian dari pecahan atas persediaan yang dia golongkan dari jadi, setengah jadi, kemudian bahan baku yang disandingkan dengan HPP yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, sebagaimana tadi coba kami sampaikan bahwa ketika teman-teman, Bapak Ibu, Mas, Bapak semua menemukan wajib pajak yang memiliki karakteristik mereka memiliki persediaan tidak hanya satu jenis barang. Oke, terima kasih. Terkadang akan ada informasi yang berbeda dengan laporan keuangan. Jadi dalam case ini adalah wajib pajak dalam laporan keuangannya dalam menyusun HPP tidak memasukkan elemen persediaan barang setengah jadi, yang mana kalau mengacu kepada laporan auditnya mereka ada laporan terkait dengan barang setengah jadi, sehingga ada informasi dan nilai yang menjadi selisih dalam penentuan HPP-nya, sehingga seharusnya dari HPP-nya jadi lebih kecil, yang otomatis akan berpengaruh terhadap nilai penghasilan komersial itu yang dimiliki oleh wajib pajak. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu semua, rekan-rekan, karena sudah diingatkan oleh Mas Bayu bahwa untuk sesi pagi siang kita harus kita break sebentar. Mohon maaf, nanti kita akan coba lanjutkan setelah sesi istirahat dan soma. Mungkin kita akan kembali jam berapa sih? Jam 1 siang. Jam 1 ada makan nggak? Ya, untuk makan siangnya nanti di ruangan yang coffee break tadi ya, yang di lantai 2. Berarti kembali ke lantai 2, monggo silahkan Bapak Ibu yang sholat bisa di masjid pas sebentar lagi akan ada. Silahkan sebenarnya. Mohon maaf, nanti kemudian untuk makan siang dan break sampai dengan jam 1 bisa di lantai 2, dan kami harapkan bisa berkumpul kembali pada pukul 13 siang. Demikian untuk sesi pertama kami akhiri. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.